Oke, sejumlah masalah di penyelenggaraan pesta bola dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada kita bahas bersama analis sepak bola Haris Pardede. Selamat malam, Bung Harpa. Bung Harpa, bisa dengar suara saya? Ya, sepertinya kita masih ada gangguan komunikasi dengan Bung Harpa. Kita akan coba sambungkan terus. Ya, Bung Harpa, selamat malam. Ya, malam. Oke, Bung Harpa, pertandingan-pertandingan di Piala Dunia sih sekarang so far seru-seru, tapi di balik itu banyak cerita-cerita yang dikeluhkan oleh fans, bahkan oleh wasit yang bertugas, bahkan oleh timnasnya yang sedang bertanding gitu ya. Mulai dari timnas Inggris yang kecolongan, wasit Somalia yang nggak boleh masuk Amerika Serikat, keluhan Jepang soal fasilitas latihan di Meksiko. Ini Piala Dunia 2026 ini segudang masalah penyelenggaraannya, mulai dari izin masuk dan izin tinggal hingga persoalan keamanan. Sejauh ini Anda melihatnya gimana penanganannya? Memang benar kacau atau gimana? Ya, kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan memang berlangsung seru ya. Ada juga beberapa kejutan, misalnya Brazil yang bermain satu sama dengan Maroko. Kemudian juga Qatar yang berhasil meraih 1 poin pertama mereka sepanjang sejarah. Ya, walaupun ada hasil-hasil lain yang sudah diprediksi ya, seperti Amerika Serikat yang berhasil mengalahkan Paraguay dengan skor 4-1. Tapi memang di luar itu semua, untuk urusan penyelenggaraan itu banyak sekali PR, banyak sekali masalah yang ya sudah tersaji dan bahkan juga baru saja tersaji. Misalnya Thomas Partey ya, satu dunia mungkin yang ngikutin bola tahu siapa Thomas Partey, tapi kok bisa sampai tidak bisa masuk ke Kanada. Ya, walaupun juridiksinya Kanada ya. Ini kan lucu ya, artinya kalaupun mungkin dia ada masalah administrasi, masalah paperwork kan bisa di follow up ya, bisa langsung ditelusuri, dibantu agar bisa masuk gitu loh. Dan wasit juga, wasit Omar siapa ya, saya lupa nama lengkapnya, itu kan juga kalau saya nggak salah katanya dia masuk dengan paspor diplomatik atau apa ya. Betul. Kalau memang dia hanya masalah detail itu kan bisa aja ditolong begitu. Dan ini sangat bertolak belakang dengan penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya tahun 2022. Kebetulan saya juga ke sana. Ya. Kalau kita ingat di momen tersebut itu justru pihak otoritas Qatar itu dengan tangan terbuka itu menyambut seluruh fans dari manapun mereka berada. Bahkan mereka punya sebuah kartu yang namanya Hayakart, yang intinya kalau kita beli tiket kita dapat Hayakart, itu artinya kita bisa masuk Qatar kalau memang negara kita seharusnya menggunakan visa. Demikian juga di Rusia, mereka punya fan ID dan 2014 tidak ada brandingnya, tapi mereka pada dasarnya welcome ke seluruh fans yang datang ke sana. Oke, nah kalau gini sebenarnya FIFA sebagai federasi sepak bola internasional yang menaungi sepak bola di seluruh dunia ini bisa negur negara-negara penyelenggara nggak? Ini mau jadi penyelenggara Piala Dunia tuh nggak gampang loh gitu. Kok sekarang malah banyak kekacauan seperti ini gitu? Bisa nggak sih sebenarnya negur? Ini, ya begini Mas Ardi. Jadi kita mesti lihat juga sedikit ke arah geopolitik ya, bahwa ya bandingannya Qatar ini benar-benar bumi dan langit ya. 180 derajat. Qatar itu kan negara kecil. Walaupun mereka kaya, tapi secara geopolitik mereka tidak banyak pengaruh. Sehingga buat mereka, ketika mereka punya kesempatan untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola terbesar di dunia, itu buat mereka tuh seperti berkah yang sangat luar biasa. Sehingga mereka men-treatnya itu dengan sangat luar biasa juga. Baik media, baik fans, baik kontestan dan lain-lain. Tapi buat United States of America, buat Amerika Serikat, Piala Dunia itu ya biasa aja buat mereka. Dan olahraga sepak bola itu bukan olahraga nomor 1 di sana. Mungkin 4 atau bahkan 5 setelah American football, setelah NFL, basket, dan juga baseball. Ya kita lihatlah seperti apa kemudian juga secara geopolitik Amerika Serikat memainkan perannya. Bahkan saya mengingat ada satu statement yang menjelaskan ini semua sebenarnya dalam sebuah kalimat yang eksplisit dari Gianni Infantino. Dia mengatakan, we don't control everything. Kayaknya kita tahu apa yang dimaksud dengan Gianni Infantino. Ya, Amerika Serikat memang negara superpower yang ya olahraga nomor 1-nya bukan sepak bola, intinya sih itu ya. Jadi mereka ya dalam tanda kutip agak abai lah dengan penyelenggaraan sepak bola. Meskipun ini yang katanya terbesar di dunia loh, ya, yang harusnya jadi perhatian. Nah, tapi saya terakhir bertanya,
seberapa besar sebenarnya hal-hal seperti ini ya sepertinya dianggap remeh tapi ya cukup serius sebenarnya kalau memang mau dianggap serius. Seberapa besar hal seperti ini bisa mempengaruhi persiapan tim seperti kayak Jepang sarana latihannya kurang mumpuni, Inggris lah yang mau latihan dari Florida ke Kansas City kemalingan di tengah jalan, gimana nih? Ya, bahkan juga kalau kita sedikit mengapungkan contoh itu Iran itu tinggalnya harus di Meksiko, yurisdiksi Meksiko. Dan hari H dia harus saya nggak ngerti ya, mungkin dia naik kendaraan ke Seattle atau kemana kan, pokoknya ke daerah Amerika Serikat ke tempat dia main, lalu di hari yang sama harus pulang. Jadi dia hanya masuk Amerika Serikat di hari pertandingan dan langsung keluar di hari yang sama. Jadi tidak gampang gitu. Tapi kalau buat saya ada satu hal yang saya anut, yaitu keadilan itu tidak selalu hadir di halaman depan rumah kita. Jadi kadang-kadang kita memang mesti fight 2-3 kali, mesti effort 2-3 kali untuk menangani masalah ini. Ya Iran contohnya, kalau saya sih berharap netral ya, semoga para pemain Iran itu bisa menggunakan momen ini untuk kedamaian, untuk menunjukkan bahwa mereka walaupun dengan segala masalahnya, dengan segala hambatannya, mereka masih bisa fight. Dan saya masih sedikit cerita ya, ini saya teringat di tahun 98 ketika Iran dan AS juga bertemu di babak grup. Saat itu semua orang bergemar-gembor, ini akan panas, tapi ternyata sebelum pertandingan mereka malah tukeran bunga gitu sebagai simbol perdamaian. Jadi di tengah tantangan ini saya pikir tiap tim juga harus bisa berani untuk mendabelkan effortnya dan juga usahanya. Sepakat sama Bung Harpa, kalau memang sekarang dibalik ada masalah politik antara Iran dan Amerika Serikat, tapi ini olahraga, ini sepak bola. Semua bisa menjadi mencurahkan semua perhatiannya, kasih sayangnya terhadap satu sama lain di sepak bola. Terima kasih Bung Harpa telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam. Malam.